Izinkan Roh Kudus bergerak di dalam pribadi saudara pagi ini. Lama-lama dengan iman hampiri Dia. Karena firman Tuhan katakan jangan menghampiri Tuhan tanpa iman. Hampiri Dia dengan iman yang menyatakan Dia ada di sini. Dia berotoritas di sini dan kerajaan Allah itu ada di sini. dalam setiap
anak-anak-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus, kemuliaan yang semakin kuat. Tanpa Roh-Mu, sia-sialah firman pagi ini. Tanpa Roh-Mu, siapakah kami yang bodoh? Kami bodoh. Kami tidak akan sanggup menangkap apa yang datang dari Roh. Sebab itu kami butuh Roh-Mu, Roh Kudus. Kemuliaan-Mu yang kuat turun dan penuhi setiap kami di tempat ini. Dan Roh-Mu yang sedang bergerak, sedang membuat setiap iman itu bergerak. Dari iman sebesar biji sesawi bergerak menjadi iman yang memindahkan gunung, menjadi iman yang dapat memindahkan gunung, menjadi iman yang dapat memerintahkan segala sesuatu seperti Engkau memerintahkan. Iman itu sedang bergerak, bahkan pengharapan yang mati, mimpi yang sudah mati, cita-cita yang sudah mati, oleh karena kemuliaan-Mu di sini memenuhi anak-anak-Mu. Kemuliaan itu sedang membuat iman itu hidup kembali, sedang membuat mimpi itu hidup kembali, sedang membuat pengharapan itu hidup kembali. Karena Engkaulah kebangkitan dan hidup, dan Roh-Mu di sini. Kami tetap terus menghormati Roh Kudus. Kami terus menghormati Engkau dan Roh Allah yang hidup. Oh, berbicaralah, berbicaralah untuk membangkitkan gereja-Mu di tempat ini, menjadi rumah doa bagi Thailand, menjadi tempat di mana orang-orang Thailand menemukan roti yang hidup di tempat ini, menjadi tempat kesembuhan, menjadi tempat pemulihan bagi bangsa Thailand. Tuhan, bangkitkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini, oleh karena iman itu sudah Kau temukan, iman yang bergerak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus, oh Roh Kudus, kami menghormati Engkau. Mari katakan haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan sedang memulai kita dengan satu pengurapan. Karena kalau kita berbicara tentang iman, iman ini berbicara tentang manusia, roh. Iman sangat diperlukan dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Waktu saudara berdoa dibutuhkan iman. Karena iman belum saudara sedang berdoa terhadap sesuatu yang belum saudara lihat. Karena iman, maka saudara yakin Yesus itu hidup. Dan firman Tuhan katakan di dalam kitab, mari kita buka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, saudara buka. Kalau saudara memiliki iman, maka doa puasa ini menjadi sesuatu kegerakan yang akan membuat setiap bangsa, bahkan bangsa Thailand datang ke tempat ini. Amen. Kalau saudara memiliki iman, doa-doa saudara akan menjadi doa-doa yang penuh kuasa. Waktu saudara berkata di dalam nama Yesus, iblis engkau harus pergi, dan iblis itu gemetar. Waktu saudara berkata gunung persoalan akan pindah, maka gunung persoalan itu akan pindah. Karena iman diperlukan. Mari kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11. Iman adalah sebuah channel atau saluran untuk membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Mungkin saudara sedang berdoa untuk satu bisnis, sedang merancang, atau saudara sedang berdoa bagi keluarga, bagi seseorang yang belum diselamatkan, keluarga saudara. Bahkan saudara sedang berdoa bagi bangsa ini. Pada kenyataannya kalau kita lihat bangsa ini, penyembahan patung berhala ada di mana-mana. Pada kenyataannya kita melihat ada banyak orang-orang yang menjauh dari Tuhan. Tapi waktu iman saudara berkata tidak sesuai dengan firman Tuhan, bangsa ini milik Tuhan dan harus kembali kepada Tuhan. Saudara belum melihat, mungkin saudara keluar dari tempat ini, saudara masih melihat satu tempat-tempat penyembahan berhala masih tetap ada. Tapi iman saudara membuat saudara tidak berhenti untuk berdoa. Mungkin hari ini saudara sedang berdoa untuk satu bisnis saudara. Saudara belum melihat itu sebagai satu kenyataan. Tapi iman itu sedang menjadi kendaraan untuk saudara ada di sini.
Tahukah saudara, iman itu adalah kendaraan yang membawa saudara dari alam natural, alam nyata, kepada alam supranatural, alam tidak nyata yang belum dilihat. Dari sesuatu yang cuma kelihatan menjadi sesuatu yang menjadi kenyataan. Dari sesuatu yang kelihatan hari ini tidak mungkin hari esok. Maka iman saudara, waktu saudara memiliki iman yang bergerak, maka iman itu, karena waktu saudara memiliki kendaraan, kalau kendaraan itu nggak bergerak, ya diam aja. Jadi yang diperlukan adalah bensin untuk membakar kendaraan itu bergerak. Waktu kendaraan itu bergerak, maka kendaraan iman ini akan sampai di sini. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa iman yang sebesar biji sesawi itu bukan berarti iman yang bantet yang cuma sebesar biji sesawi aja. Tapi tahukah saudara, biji sesawi itu sangat kecil kayak sesame gitu, biji sesame ya. Biji apa? Wijen. Nah, kalau itu disiramin, diberi firman Tuhan, saudara dengan karakter Kristus engkau setia. Kalau orang menyiram pohon mengharapkan pohon itu menjadi besar, dia nggak cuma nyiram sekali, tapi dia nggak cuma mupuk sekali, dia nggak cuma membersihkan sekali, berkali-kali dia akan kerjakan, berkali-kali setia sampai dia melihat hasilnya. Jadi kalau saudara ada pergumulan dengan doa, kembali jangan bertanya kepada Tuhan, jangan cari hamba Tuhan, jangan cari ini tuh, bertanya pada diri sendiri, sudahkah aku setia membuat iman sebesar biji sesawi ini menjadi besar? Iman sebesar biji sesawi itu adalah anugerah Tuhan, diberikan kepada kita semuanya, tapi tergantung kepada kita. Apakah iman itu akan menjadi besar? Itu sebabnya kalau iman itu tetap sebesar biji sesawi, nggak bakalan bisa memerintahkan gunung ini harus pindah, nggak bakal bisa memerintahkan persoalan untuk pindah. Saudara mungkin berkata dalam mulut saudara, tapi kalau imanmu tidak bergerak, tidak akan terjadi sesuatu apapun. Sebab itu biji sesawi yang kecil ini, kalau disirami, dirawat, maka dia akan menjadi besar, lebih besar daripada pohon beringin. Waktu iman itu kita besar, maka kita dapat memerintahkan yang lumpuh engkau berjalan, yang buta engkau melihat. Iblis lepaskan ikatan-ikatan itu. Kenapa? Otoritas yang keluar dari iman. Sebab itu nyanyian-nyanyian orang kudus, orang benar yang memiliki iman itu sangat berkuasa. Katakan amin. Waktu saudara I exalt thee, Tuhan itu hadir karena saudara menyanyikan dengan iman. Engkau tidak ada di sini, engkau tidak kelihatan dengan mata jasmaniku, tapi aku tahu sesuai firman-Mu, engkau ada di sini. Bukankah Allah itu maha hadir? Amin. Sudah dikasih Tuhan, iman adalah satu kendaraan untuk kita sampai kepada tujuan. Apa yang dikatakan dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, coba kita lihat Ibrani 11. Karena dasar ini sangat diperlukan di dalam doa puasa kita. Saudara, untuk saudara berpuasa, untuk berdoa tanpa iman, saudara cuma akan mengikuti kegiatan liturgis, kegiatan yang rutin. Dan saya mau beritahu saudara, kegiatan rutin itu akan membuat saudara bosan, boring. Berapa banyak orang Kristen menjadi orang Kristen kerdil dan bantep dan menjadi stagnan dalam hidupnya. Kenapa? Karena mereka mengalami satu kebosanan. Kenapa kebosanan? Karena iman tidak lagi bergerak. Dan iman itu bicara tentang manusia roh. Dan manusia roh itu tidak akan pernah lepas daripada rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus. Saya katakan kepada setiap saudara, kalau kau belum dibaptis Roh Kudus, jangan memandang rendah tentang Roh Kudus. Minta, karena itu yang akan membuat iman saudara bergerak. Kalau saudara belum dapat, minta, karena itu janji Tuhan kepada setiap kita, ahli warisnya. Karena roh itu, waktu saudara menemukan apa yang ada di alam nyata ini kegagalan, nggak mungkin, maka saudara akan give up, akan fed up. Ada berapa banyak orang mundur daripada Tuhan, nggak gereja-gereja, nggak pelayanan, nggak ikut-ikutan lagi ngikut Tuhan. Kenapa? Karena dia menyerah kenapa? Karena tidak dengan kekuatan sendiri. Firman Tuhan katakan bukan dengan kuat dan gagahmu, tetapi oleh karena rohku, kata Tuhan. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk membuat iman itu bergerak. Iman itu bergerak. Dan kalau iman itu bergerak, maka saudara akan menangkap apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama. Iman